Oke, selamat malam. Kita kembali lagi di I Know You Deeper. Rekan-rekan, kita ketemu lagi dengan brother kita malam ini, Andi. Gimana kabar, brother? Sehat-sehat? Mantap? Yogi harus sehat, harus mantap. Weh, sedap. Itu dia, semangat spiritual. Brother, malam ini kita akan membicarakan, brother, tentang law of attraction dan bagaimana praktek dalam bermeditasi, dasar yang sebagai dasar meditasi. Oh, boleh, Brother, boleh. aman lah. Aman. Oke, brother. Kita awal pastikan teman-teman ini sudah lupa masalah law of attraction ini bagaimana. Bisa sharing lagi, brother. Law of attraction. Oh, oke. Baik. Kan coba ya. Law of attraction. Iya. Itu berarti kan kita bicara mengenai hukum tarik menarik. Law berarti hukum. Attraction berarti menarik. Ya. Kata dasarnya kan dari situ. Kata dasarnya dari situ, brother. Ya, law of attraction atau hukum tarik menarik. Itu juga merupakan bagian dari 12 hukum alam semesta. Ya. Ya, salah satu itu law of attraction. Apa yang dia tarik, apa yang dia berhukum. Apa yang dia hukum, apa yang dia tarik. Saya jelaskan. Law of attraction dari dulu memang itu sudah ada. Dari zaman purba juga, zaman kuno itu sebenarnya sudah ada. Tapi akhir-akhir ini di tahun 1990-an, mendekati tahun 2000 atau mungkin awal-awal 2000 itu mulai top lagi lewat buku Brenda Bryan kalau nggak salah itu. Dia membuat satu buku The Secret namanya. The Secret. Iya, dan itu The Secret itu isinya yaitu law of attraction. Jadi bagaimana seseorang bisa mendatangkan atau bisa menghadirkan apapun yang dia mau. Dia bisa menarik apapun. Itu. Dan saya juga sudah baca itu, buku itu. Awal-awal dia keluar, saya langsung beli juga itu, saya sudah baca. Dan ternyata di dalam buku itu banyak kata-kata bijak. Kata-kata bijak yang diambil dari para santo, para guru agung, para petapa-petapa yang ada di Himalaya, semua dimasukkan di situ. Begitu juga dengan orang-orang di zaman dulu yang terkenal dengan perkataan-perkataan bijaksana mereka. Nah, dimasukkan juga semua di buku itu. Dan di situ juga diceritakan yang mana sebagian juga teks-teks atau kata-kata itu mereka ambil dari gua-gua yang ada di Himalaya. Dan buku itu disusun. Setelah disusun, dicek berapa kali cek lagi itu buku itu sebelum mereka publishkan. Ini gua apa, brother? Gua yang ada di pegunungan Himalaya. Gua pertapaan atau? Iya, gua pertapaan. Yang ada tulisan-tulisan tuh? Iya, ada tulisan-tulisan di dinding. Oh, jadi dari orang-orang bertapa menulis itu? Iya, mereka tulis di situ. Dan itu yang diambil itu kata-kata bijaksana yang berhubungan sebentar dengan law of attraction ini atau hukum tarik menarik ini. Iya. Nah, jadi yang dimaksud dengan law of attraction di sini, hukum tarik menarik ini, berarti kita menarik atau menghadirkan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada itu dia masuk di dalam kehidupan kita. Misalnya kekayaan, kalau orang sakit dia bisa gunakan juga law of attraction. Penyembuhan. Ya,
Begitu juga kalau orang yang untuk menambah kemakmuran atau finansial, dia juga bisa menggunakan teknik yang ada di dalam law of attraction itu. Memang law of attraction itu bukan sekedar yang mana kita menginginkan sesuatu dan kemudian kita mendapatkan, tetapi di situ memang ada step-step, atau ada langkah-langkah. Dan kemudian di situ juga ada penggabungan dari hal-hal yang lain. Sehingga membuat hukum tarik-menarik itu dia menjadi lebih kuat lagi. Dia menjadi lebih kuat sehingga apa yang kita inginkan itu bisa datang dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini berhubungan sekali juga, brother, dengan afirmasi. Berhubungan sekali afirmasi dan juga imajinasi. Imajinasi dan juga perasaan dan juga present moment. Ya, itu semua berhubungan. Dan ada juga yang melakukan itu di state theta. Itu. Ada juga hubungan sebentar dengan hukum asumsi sebentar. Oh, berarti dia Banyak DP. dia bisa berhubungan dengan meditasi. Pasti. Meditasi itu seperti yang saya bilang kan, meditasi itu dan jalan spiritual. Meditasi dan spiritual itu merupakan jalan paling ampuh untuk menyelesaikan semua masalah. Berarti dari situ dia naik ke law of attraction ini. Iya. Jadi dia bisa melakukan, mempraktekkan law of attraction itu lewat jalan meditasi. Karena jalan meditasi dalam spiritual itu jalan paling ampuh. Tidak melawang itu. Selain bermeditasi. Iya. Atau kita duduk diam. Iya. Itu kita bisa juga. Selain bermeditasi bisa. Bisa ya? Iya, kita duduk saja. Duduk begini bisa ya? Bisa, yang penting tahu teknik, tahu caranya. Oke, brother. Kita belum masuk ke situ, brother. Iya. Karena itu kan sudah masuk ke apa namanya praktek dia nanti. Betul, ya kan? Oke. Ini aja dulu, brother. Ini law of attraction ini yang menciptakan, iya. atau dikenal dari orang banyak bahwa ini adalah law of attraction. Iya. Itu dari mana, brother? Nah, itu itu sebenarnya diperkenalkan. Memang banyak orang yang kurang tahu juga mengenai hal-hal ini. Tetapi jika orang yang mempelajari hipnoterapi, begitu juga jika ada orang yang mempelajari mengenai pikiran, ada juga orang yang mempelajari mengenai spiritual, mereka tahu itu. Yang tidak tahu itu orang awam yang memang tidak tahu. Yang memang tidak tahu sama sekali. Yang tidak tahu sama sekali. Tetapi kalau macam saya, dari dulu saya sudah tahu itu. Sudah tahu. Iya, karena di dalam dunia spiritual, untuk meningkatkan juga, kita bisa naik ke level yang lebih tinggi, gunakan law of attraction. Itu akan sangat membantu juga. Iya. Itu sama seperti booster begitu. Ya, booster dia memang. Dia booster. Oke, brother. Ini kan kita bicara law of attraction ini, dia kan pasti ada masa. Ya, sekarang ini kan law of attraction ini kan banyak orang kenal. Banyak, iya, sudah banyak orang tahu sekarang. Banyak orang tahu. Ya, betul. Ini kalau kita ambil saya berprediksi. Iya. Ini prediksi. Law of attraction ini kan pasti ada satu jalur yang menunjukkan sampai masuk semua kenal. Contoh dari India kah? Dari mana sebenarnya dia, brother? Sebenarnya law of attraction ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu sebenarnya dari zaman dulu sudah ada, dari zaman purba, zaman kuno itu memang sudah ada. Apalagi orang-orang yang mempelajari dunia spiritual, mereka sudah tahu. Di Mesir juga ada, sama juga seperti di Yahudi, untuk Kabbalah juga ada. Itu masuk juga di law of attraction. Demikian juga di daerah Timur Tengah sana, di bangsa Sumeria itu juga sudah ada, mereka sudah tahu. Kemudian di Cina juga sudah. Di India juga sudah, mereka sudah tahu semua. Buddha saja menggunakan itu kadangkala. Dan Buddha juga memperkenalkan itu. Jadi kita ambil saja contoh di zaman Buddha. Dia sudah memperkenalkan itu. Seperti yang pernah dia sampaikan kan, Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan.
Nah, itu law of attraction sebenarnya. Jadi apa yang kita pikirkan mengenai diri kita, kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Itulah bagian dari law of attraction. Itu dia menarik itu, bro. Ya, dia menarik. Ah. Dia menarik. Ah, Hmm. tetapi akhir-akhir ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu mulai top di akhir tahun 1900-an dan memasuki tahun 2000. Nah, kalau saya juga sudah lupa tahun berapa saya baca itu, tapi pada saat saya beli buku itu, saya ada taruh tanggal di situ, tanggal, bulan, dan tahun. Dan tahun. Iya. Kalau tidak salah sekitar 99 atau tahun 2000-an itu. Oke. Nah, mulai dari situ dia, dari barat, dari Barat. Oh, Brand dari barat. Brain, iya. Itu yang brother ambil yang dari barat. Iya, dari barat. Nah. Berarti awal mula ini dari mana, brother? Kalau kita feedback ke belakang. Ke belakang. Iya. Ya, kita lihat saja untuk peradaban tertua di dunia. Mulai dari situ. Karena itu law of attraction itu sebenarnya itu ajaran spiritual, bagian dari spiritual. Bagian dari spiritual. Karena itu menggunakan pikiran. Pikiran itu bagian dari spiritual. Karena dalam pemahaman saya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah spiritual. Betul. Cuma kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Iya. Oke. Sekarang begini, brother. Orang kan memahami law of attraction ini dia kan dalam bentuk yang gampang, Betul. ya kan? Ya, Dia yang mudah. berpikir, oh berarti kalau saya bilang saya pingin banyak uang, Ya, betul. ya kan? Dia kan nanti dia membentuk Ya, betul. ini Betul. di alam bawah sadar. Iya. Ah, berarti ada kata-kata yang spesial yang harus kita bentuk sendiri, atau ini memang ada kata-kata yang khusus? Kalau ada kata-kata khusus berarti semacam ada mantra. Semacam begitu, brother. Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu saya. Kita ciptakan saja sendiri. Ciptakan sendiri. Kita yakini saja. Pasti jadi. Pasti jadi. Iya. Apa berarti law of attraction ini maaf, brother, kalau Iya. saya salah melenceng ya, brother. Tidak apa-apa. Sampaikan saja. Apa ini tidak melawan dengan hukum yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Melawan juga dari hukum agama. Tidak ada. Agama. Iya. Tidak ada. Karena ini kan orang cuma duduk menghayal, Iya. Tidak ada dia sebenarnya. berimajinasi. Iya, betul. Tidak ada. Karena kita harus ingat. Ilahi itu ada juga dalam diri kita. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu juga ilahi sebenarnya. Tapi kita tidak tahu. Dan kita tidak sadar. Tapi kita tetap harus Iya. bekerja, kan? Memang betul harus bekerja. Tapi yang harus saya tekankan di sini, apa yang kita imajinasikan itu merupakan pikiran Tuhan. Tapi orang tidak tahu. Coba baca hukum asumsi Neville Goddard. Di situ dia jelaskan. Tapi kita tidak akan bahas itu. Nah, akan bahas Iya. itu. Karena terlalu jauh. Terlalu jauh sekali. Makanya itu saya bilang untuk hal-hal law of attraction banyak sekali buku yang saya baca dan saya melakukan banyak praktek untuk ini. Oke, brother. Belum juga Abraham Hicks, bukunya Abraham Hicks. Oh, banyak sekali. Bob Protok juga. Ada memang saya baca, makanya saya tahu. Oke, brother. Ini kan kita anggaplah ini satu skema, brother. Ya, skema Ini law of attraction. law of attraction. Pasti ada dia dari law of attraction ini ada turun ke bawah. Dan ada juga turun ke bawah. Apa yang step-stepnya ini dia, brother, untuk menciptakan law of attraction ini dia dalam diri kita. Persyaratan. Iya. Memang persyaratan yang paling awal pertama begini. Percaya Anda mampu. Satu. Iya, Langkah pertama. langkah pertama. Kedua, percaya Tuhan bersama Anda. Dua. Iya. Ketiga, lakukan praktek. Praktek apa ini, brother? Praktek, misalnya afirmasi, melakukan afirmasi, imajinasi, nah itu praktek-praktek itu. Oh, ini subnya. Iya. Nah. Dan setelah di akhir dari semua itu, anggaplah semua itu sudah terjadi dan hidup di present moment. Saat sekarang ini. Iya. Itu dia akan berjalan terbentuk. Betul, akan terbentuk. Berarti kita bicara dengan alam ini, brother. Alam semesta. Alam semesta. Iya, betul. Oh, Iya. ini berarti ada hubungan dengan mikro. Iya, betul. Kosmos. Iya. Karena pada saat semua kita sudah lakukan, kita sudah percaya yang mana kita mampu, Tuhan akan membantu karena Tuhan juga ada di dalam diri kita. Dan setelah itu kita lepaskan semua, seolah-olah semua sudah terjadi. Berarti apa di situ? Kita pancarkan apa sebenarnya? Coba jawab. Pancarkan keinginan kita. Setelah semua keinginan kita sudah kita sampaikan.
Yang tertinggal apa pada saat kita sudah lakukan semua itu? Coba jawab. Dari semua kita Iya. lakukan itu. Yang tertinggal cuma satu kata. Syukur. Dan kita mensyukur, dan syukur itu salah satu kunci, powerful sekali. Pada saat kita lakukan syukur, kita seolah-olah kita sudah menjadi apa yang kita inginkan, seolah-olah kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita kan berarti sudah bersyukur itu. Dan itulah yang akan menarik sebentar. Oh, I see, paham. Ya loh? Iya. Itu yang akan menarik. Berarti seperti kita sudah bekerja dan kita berterima kasih, mengucap syukur. Ya. Oh, begitu. Jadi ini rangkaian ini sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Dan itu yang terakhir kita kunci dengan syukur. Misalnya, terima kasih Tuhan, sudah jadi. Walaupun belum ada. Tapi kita menganggap itu sudah jadi. Dan itu berarti kita sudah bersyukur di situ. Nah, lewat syukur itu berarti apa? Kita pancarkan apa? Getaran syukur ke alam semesta. Alam semesta dia akan lihat getaran kita. Setelah dia, orang ini getaran dia bersyukur. Oh, karena kamu bersyukur, apa yang kamu minta seolah-olah kamu merasa kamu sudah dapat, ini saya berikan. Itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Ya. Oke teman-teman, ini kita baru kurang lebih 16 menit ini kita bicara. Tapi ini sudah jelas ini. Sudah jelas. Oke, kita lanjut ini, Brother. Silahkan lanjut saja. Ini masih mengenai law of attraction. Oke, Brother. Ini kalau dalam kita melakukan sesuatu. Ya. Sekarang, kalau kita tidak dalam melakukan sesuatu. Dalam tidak melakukan sesuatu. Iya. Tidak melakukan sesuatu. Jadi kita hanya duduk diam. Ya. Ya. Apa yang harus kita buat untuk kita melakukan afirmasi law of attraction ini? Gampang sebenarnya. Misalnya begini. Contoh ya. Kita cuma duduk diam. Ya toh? Duduk diam. Tubuh kita tidak bergerak. Iya. Ya toh? Tidak bergerak. Tapi setidaknya kita bisa gunakan kekuatan yang salah satu kekuatan yang paling kuat yang ada dalam diri kita. Yaitu apa? Pikiran. Ya. Jadi lewat kita duduk diam begini, silakan saja mau duduk diam sambil berrokok, sambil minum kopi, atau sambil minum teh. Gunakanlah imajinasi. Gunakan imajinasi itu, dan seolah-olah apa yang kita imajinasikan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Bisa juga ditambahkan dengan afirmasi. Misalnya, saya sehat, kaya raya, bahagia. Itu afirmasi. Afirmasi. Ya, cuma 3 kata saja itu. Saya sehat, kaya raya, bahagia. Ya. Kita ulang-ulang saja itu. Sambil pikiran kita membayangkan, mengimajinasikan yang mana saat ini, present moment ini memang saya sehat dan kaya. Dan memang saya duduk ini bahagia. Lakukan saja itu. Nah, jadi pada saat kita apa yang kita imajinasikan dan apa yang kita katakan semua itu di dalam hati, itu lama-lama dia akan terekam di alam bawah sadar kita. Iya. Ya. Dan alam bawah sadar tugasnya cuma satu, mengeksekusi. Itu tugas alam bawah sadar, mengeksekusi. Dia tidak tahu jahat dan buruk, baik dan tidak baik, dia tidak tahu. Jadi apa yang ada yang terlintas dalam pikiranmu, apa yang engkau ucapkan dalam pikiranmu, itu yang akan diberikan. Dia eksekusi, tugasnya cuma satu, eksekusi. Bahaya juga, Brother. Ya, memang bahaya. Negatif ya. Ya, makanya jangan pernah kita bicara hal-hal negatif, karena semuanya itu akan balik kepada kita semua. Lebih baik kita pancarkan saja kata-kata atau pikiran-pikiran yang positif, karena pada saat kita katakan hal yang positif, lakukan hal positif itu akan balik juga kepada kita. Baliknya positif. Ya. Salah satu kunci juga misalnya begini. Jika seseorang yang mempelajari atau mempraktekkan hukum tarik-menarik atau law of attraction ini, banyak memberi saja. Itu. Dia akan kembali kepada kita itu berpuluh-puluh kali lipat. Memberi. Itu kuncinya. Iya, kuncinya itu, salah satu kuncinya itu. Karena
Dengan kita memberi, kita melakukan atau mengaplikasikan salah satu hukum alam, yaitu hukum untuk memberi. Karena pada saat semakin banyak kita memberi, semakin banyak kelimpahan juga yang akan datang dalam hidup kita. Itu dia. Iya, Puji Tuhan. Jadi kuncinya jangan sampai jadi botu komplit. betul. Jangan skakar itu, orang bilang itu jangan skakar. Nyanda ada orang mau jadi kaya karena skakar. Tidak ada itu. Bahaya. Ya, jangan botu. Jadi dia tidak akan membentuk sama sekali, biarpun sebagaimana kita mau afirmasi. Ya, walaupun mau afirmasi bagaimana, nggak akan mau jadi. Mau imajinasikan juga bagaimana, nggak akan mau jadi. Karena itu saya bilang, kita bekerja dengan hukum alam yang ada. Jadi semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menabur, semakin banyak juga kelimpahan yang akan kita peroleh. Iya betul. Begitu. Oke, brother. Ini menarik ini, brother. Kalau kita melakukan law of attraction ini, Law of attraction, ya. ini kan ada hal contoh ini, brother. Contoh, uang kita ini ada 1 karung. Yang seharusnya kita dapat uang 1 karung ini dalam 1 tahun. Ya. Dia habis. Ya kan? Ya. Kalau kita melakukan law of attraction ini kan, berarti kita sudah melebih dari 1 karung ini. Karena kita kan minta kekayaan yang banyak. Iya. Ya kan? Betul. Sedangkan jatah kita ini cuma 1 karung. Iya. Nah, kalau kita minta kekayaan yang banyak, otomatis akan ada 1 karung lagi yang harus diberikan kepada kita. Apa itu tidak mempengaruhi atau bagaimana, berarti? Tidak. Makanya ambil ajaran yang ada di Alkitab. Kalau takaran Anda cuma kecil, berarti Anda akan dapat juga cuma yang kecil. Jadi usahakan takaran itu harus besar. Penampungan Anda harus besar, supaya dia datang juga besar. Nah, ini brother. Ini kalau bicara takaran dan penampungan. Iya betul. Iya kan? Ini kalau takaran dengan kalau takaran sedikit terus penampungan banyak kan masih banyak yang kosong ini, brother. Jadi maksud saya begini. Berarti kita harus ciptakan penampungan ini, brother. Iya, betul. Jadi itu. Jadi konsep pemikiran ini kan kita semua ciptakan lewat pikiran. Iya. Saya kasih perbandingan saja ini. Ini perbandingan. Kita meminta air yang banyak. Tapi kita cuma sedia gelas kecil. Kenapa enggak tempayang? Drum. Supaya kita bisa tampung. Atau tong. Supaya kan air masuk lebih banyak. Kan begitu. Demikian juga dengan law of attraction. Kalau kita seandainya untuk tujuan kita, yaitu untuk kekayaan atau kemakmuran, ya toh, usahakan wadah itu harus besar. Kita ciptakan wadah itu harus besar. Wadah ini di mana, brother? Pikiran. Pikiran bisa memerintah. Jadi kita gambarkan saja wadah kita itu sebesar bagaimana. Kalau saya gudang, saya buat itu wadah itu sebagai gudang. Iya, kalau memang itu uang juga yang masuk itu gudang. Iya. Jangan kira-kira ya. Jangan kira-kira. Atau misalnya begini. Saya mau minta saya memerlukan uang sekian. Misalnya 10 juta. Ya toh? Itu kecil kan sebenarnya. Makanya jangan minta 10 juta. Masukkan dalam pikiran, bayangkan dalam pikiran, imajinasikan dalam pikiran yang mana brother sementara pegang buku tabungan. Dan taruh di buku tabungan itu dengan M, kalau perlu T. Itu wadah yang saya maksud. Oh itu. Iya, gitu jangan setengah-setengah. Iya. Baik 1 kali jalan. 1 kali jalan. Iya, betul. Bisa paham tuh ini? Paham. Jangan sedikit-sedikit. Hantam. Hidup cuma 1 kali. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Iya, karena apa? Pada saat kita lakukan itu, kita selalu menggunakan kreativitas Tuhan lewat pikiran yang ada dalam diri kita. Oke, brother. Berarti ini kan begini, brother. Ini kan alam kan? Alam, iya. Kita kan harus mengucap syukur ini agar alam ini membentuk dan diberikan kepada kita. Iya, betul. Seberapa besar kita harus membentuk alam ini?
seberapa besar syukur kita. Sebenarnya. Itu. Iya, seberapa besar syukur kita sebenarnya. Supaya agar dia terbentuk. Iya. Bukan kekuatan. Bukan kekuatan. Seberapa besar rasa syukur kita. Itu dia sebenarnya. Dan kalau kita bersyukur dengan sangat besar, ya pasti besar juga yang akan kita dapat dan malah mempercepat proses dari law of attraction ini. Ini brother, kita kan ada teman ini kita di sini. Brother Marcel ini. Bisa enggak brother? Kita praktekkan sedikit brother. Praktekkan untuk meditasi law of attraction. Bisa sebenarnya. Bisa. Iya, kalau cuma mau duduk meditasi, nanti tinggal saya ajarkan untuk ini. Dasarnya aja brother. Boleh. Dasar meditasi untuk pembentukan law of attraction itu. Memang law of attraction itu pada saat kita akan kita sampaikan ini, memang dia ada beberapa banyak teknik. Cuma memang teknik meditasi dalam spiritual itu teknik paling ampuh. Teknik paling ampuh. Iya. Kan itu tuh ada fokus, jelas, ada ini kan kita betul sekali. Kesadaran. Nanti coba kalau rupa suka, nanti saya dasarnya aja. Dasar bisa. Iya. Karena dasar di dasar meditasi. ini saya akan cuma menggunakan satu cakra saja, belum cakra-cakra yang lain. Belum. Jangan dulu. Kita harus ini belum pembentukan cakra nih brother. Iya, tapi ini hanya dasar aja meditasi. Dasar posisi. Begini. Dasar posisi meditasi untuk law of attraction kan ini. Nah, itu kan itu. Iya. Bagaimana? Bisa kita ini brother? Terserah saja. Kalau memang bisa kita duduk saja bersila begini. Kalau saya memang duduk, kalau saya nanti akan dipraktikkan. Silakan saja. Nanti brother yang memberikan petunjuk posisi badan harus bagaimana. Boleh. Ini tarik napas harus bagaimana. Ya boleh. Boleh brother. Boleh. Singkat saja brother. Singkat aja. Boleh. Nggak panjang-panjang. Ini nanti posisi sini. Di mana? Mau di sini atau? Di sini. Ganti silakan saja. Ganti di sini. Silakan saja. Kalau ini, coba duduk saja sini. Sini. Duduk saja sini, Marvin. Coba duduk bersila. Duduk bersila saja. Berada situ aja. Ada tehnya. Iya. Jadi maksudnya saya akan jelaskan untuk posisi ya. Bisa juga duduk bersila begini. Di tengah-tengah. Tulang apa ini? Enggak, situ tengah-tengah situ. Tulang belakang lurus. Ya, tulang belakang lurus. Kalau sudah lurus, tangan terserah. Apakah tangan mau begini atau tangan mau begini, terserah. Terserah, bebas ya. Bebas. Dan saya hanya akan menggunakan teknik ini hanya dengan satu cakra saja. Satu cakra. Ya, karena ada beberapa cakra yang berhubungan dengan law of attraction, berhubungan dengan kesehatan dan juga kemakmuran. Iya. Ada rahasia-rahasia di situ. Berarti enggak semua harus kita ini brother. Enggak semua. Cuman satu brother. Satu saja kita akan setuju, tapi yang saya akan tunjukkan ini, yang satu cakra ini merupakan cakra yang paling ampuh sebentar. Dia yang paling ampuh. Salah satu yang paling ampuh untuk praktek law of attraction. Ya. Gimana, brother? Ini posisi begini terus? Sudah. Posisi badan sudah lurus? Sudah. Tutup mata. Tutup. Tutup mata. Pusatkan perhatian Anda di sini. Titik dua alis. Pusatkan perhatian di titik alis. Iya, titik dua alis. Tarik nafas dari tulang ekor. 8 kali saja tarik. Tarik 8 kali, tahan 8 kali, buang 8 kali. Itu dilakukan itu untuk pertama merilekskan pikiran kita. Anggaplah kita sudah lakukan itu. Ya toh? Kita sudah lakukan itu. Sekarang anggaplah rileks sudah selesai. Sudah 8 kali kita ini dan sebanyak 8 kali pusatkan di titik antara dua alis ini. Ya toh? Nah, pusatkan titik antara dua alis ini dan imajinasikan apa yang Anda inginkan. Misalnya kekayaan, kemakmuran, imajinasikan situ, gambarkan di situ. Kenapa saya tunjuk ini? Cakra Ajna ini, karena ini merupakan cakra komando. Atau cakra perintah. Nah, pada saat Anda membayangkan itu, mengimajinasikan, dan Anda memberi perintah, getarannya cepat.
Oh, Cepat sekali itu, cepat jadi. cepat jadi. Iya, cepat jadi. Ini bisa sampai berapa lama nih, Brother, posisi seperti ini? Tergantung. Tergantung. Iya, jadi satu hari bisa berapa kali lakukan. Semakin banyak Anda lakukan, semakin cepat. Nanti ditambah dengan aspek-aspek yang lain. Seperti? Seperti ucapan syukur. Kita mau bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Nah, itu. Itu. Ya, karena itu yang saya bilang. Segala sesuatu jangan cari di luar, cari di dalam. Karena semua yang ada di luar itu ada di dalam. Tinggal dia akan termanifestasikan dari luar, akan masuk ke dalam sebentar. Jadi dia yang datang. Iya, karena kita sudah tarik dari dalam, yang ada di dalam itu. Jadi kalau dalam 100% kita bekerja 40, 60 yang datang. Iya, semacam itu. Semacam itu. Iya, semacam itu. Semacam itu hitungannya. Iya, Oke. semacam. Oke. Makasih banyak, Brother. Sudah, makasih. Oke. Sudah, so paham. So, paham. Oke. Sudah, Pak. Oke. Jadi semacam itu, nggak susah sih sebenarnya bagi orang yang tahu. Memang kalau orang yang nggak tahu ya mesti memang harus banyak belajar. Tapi orang antar loh. Jadi, oke teman-teman, itu tadi kita sudah sedikit praktek sepintas. Nanti kita akan ada praktek-praktek juga yang lain. Itu dasar dari meditasi law of attraction yang diberikan petunjuk oleh Brother Handi. Oke, kita jalan lagi nih, Brother. Silakan saja. Nah, ini kan pembentukan ini kan dari kita berimajinasi. Iya. Oke. Nah, sekarang ini, Brother. Imajinasi ini kan bagi beberapa orang kan agak susah, Brother. Ya, enggak semua orang. Nggak semua orang kan bisa mampu berimajinasi. Enggak semua orang. Semua. Ada yang rupa ini kita ada Cara lain. Ada teman juga nih lagi di luar ini. Oh, sudah, kalau dia mau suka masuk, suruh masuk saja. Untuk menonton atau apa, terserah saja. Oke. Ada cara lain enggak, Brother? Ada. Iya. Ada cara lain memang. Apa kita bermeditasi atau apa ini, Enggak. Brother? Tidak. Apa ini, Brother? Perasaan. Jadi kita merasakan. Iya. Saya mau kasih contoh. Nyata ini perasaan ini. Coba tangan sebegini. Ya toh? Ya. Coba pikirkan, brother, di sini ya. Ya, di tengah-tengah. Ada jeruk asam. Jeruk asam. Lemong Oke. asam saja situ. Oke. Lemon nipis lah, asam kan itu. Iya, asam. Nah, toh. Terus coba brother bayangkan, ini dia, ini lemong angka, ini lemong nipis ini. Coba brother bayangkan ini lemong nipis ini. Brother sekupas, brother rasa. Dapat rasa tapi asam, coba. Ya, memang asam ini. Memang betul. Memang asam. Itulah perasaan. Kita merasakan. Begitu. Kunci itu. Jadi kita bisa mempraktekkan law of attraction ini dengan merasakan. Karena itu kunci. Karena merasakan itulah perasaan. Berarti kalau kita merasa senang, kita juga bisa merasakan seperti itu. Ini rame. Coba saya. Oke, teman-teman, itu ada satu lagi petunjuk untuk melakukan law of attraction secara perasaan. Berarti kita harus perlu teknik imajinasi itu, Brother. Bukan. Cuma sedikit sekali kan. Iya. Imajinasi daripada kita mau imajinasi secara besar atau banyak orang kan nggak tahu. Berimajinasi lah. Betul. Tapi kalau kita merasakan, kita hanya membayangkan kan? Iya. Hanya membayangkan saja. Iya, coba bayangkan saja itu lemong, terus kita ada rasa itu lemong itu, lemong asam. Terasa sekali. Asam. Terasa sekali. Sudah ada kan? Oke. Sip. Kita lanjut lagi, Brother. Nah, ini kan, Brother, saya ada baca kemarin, Brother. Planet-planet kita ini kan, ini maafin, Brother, mungkin agak sedikit jauh dari law of attraction. Silakan bicara planet. Planet kita ini kan ada contoh. Planet Mars ini kan ada kata selain dari planet Mars. Kata selain dari Iya. planet Mars. Pengertian dari planet Mars. Contoh.
eh, Neptunus itu kalau ada kata lainnya seperti dia menggambarkan sama seperti zodiak kita Taurus. Oh, semacam begitu ya. Nah, kalau ini berhubungan dengan kalau kita tarik berhubungan dengan law of attraction, Iya. apa planet-planet ini juga mempengaruhi Kehidupan seseorang untuk diimplementasikan ke law, Iya. Law of attraction ini. Iya. Kan contoh ini planet Mars ini dalam hari Senin contoh hari Saya Senin tahu, ini saya sudah paham. mempengaruhi Ya. kehidupan manusia ini kan besar. Betul. Nah, apa ada hari-hari dari planet-planet ini yang mempengaruhi law of attraction ini agar dia terjadi lebih besar? Nah, jadi begini. Memang kehidupan manusia dari zaman dulu, dari zaman kuno, itu berhubungan dengan astrologikal, astrologi, Bintang-bintang. bintang-bintang. Dan perlu diingat di sini, walaupun itu bintang-bintang, tapi itu sebenarnya mengarah kepada malaikat. Iya. Dan itu setiap orang memiliki bintangnya tersendiri atau malaikatnya tersendiri atau zodiaknya tersendiri, kan begitu? Iya. Atau sionya tersendiri, Betul. kan seperti itu. Jadi yang seseorang jika melakukan sesuatu di zaman dulu, mereka akan lihat jam dan hari memang. Apakah hari ini dan jam begini cocok bagi saya untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk berdagang atau apalah, Iya. ya kan? Tapi semua itu ada waktu sebenarnya. Ada waktu, ada orang-orang lain juga, mereka percaya itu. Tapi mereka tidak melakukan itu, mereka ada cara yang lain. Seperti Keyakinan diri. keyakinan diri. Iya. Nah, ini keyakinan diri ini seperti tadi benar yang kita bicarakan mengenai bintang-bintang ini. Iya, keyakinan diri itu sebenarnya juga. Yang menentukan itu sebentar keyakinan diri. Walaupun bintang itu dia cuma mempengaruhi cuma kecil sekali sebenarnya. Cuma kecil sekali untuk dalam kehidupan manusia. Tapi keyakinan diri itu memang sudah sangat luar biasa. Dia mempengaruhi semua yang ada dalam diri itu, keyakinan diri. Yang tidak karena mungkin, dia meyakinkan kan? yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Iya, itu. Itulah keyakinan diri. Yang dulu juga saya pernah baca juga yang mempelajari juga mengenai astrologi itu, tapi mulai dari tahun 2012 saya sudah tinggalkan itu. Astrologi dan juga berhubungan dengan zodiak, berhubungan juga dengan malaikat-malaikat dalam arti hari dan jam mereka beroperasi. Jadi kita harus terlibat di situ. Dulu saya pernah juga melakukan hal itu, tapi sekarang saya tidak perlu lagi itu, karena sudah ada yang lebih canggih dari itu. Lebih baik dari itu. Lebih canggih. Lebih canggih. Iya. Oke. Jangan dulu ke situ kan. Kita nanti kita bicarakan tuh. Ada momen yang pas kita membicarakan itu kan. Iya, betul. Ya, saya bilang itu karena apa? Saya sudah menemukan yang lebih hebat dan lebih canggih dari itu. Canggih itu. Oke. Iya. Jangan dulu, brother. Kita jangan dulu ke situ. Ini karena kalau kita ke situ, brother, nanti mempengaruhi yang satu ini. Betul. Kita cuma singgung saja. Singgung sedikit. Oke. Oke, brother. Ini kita lanjut lagi, bro. Nah, ini yang tadi itu karena kenapa saya hubungkan law of attraction ini dengan bintang. Nah, kenapa? Karena ada sebagian kepercayaan seperti tadi brother sampaikan bahwa pada saat jam sekian dengan jam sekian ada bintang sekian lagi timbul ini, kita melakukan ini, kekuatan kita lebih baik dan lebih besar. Iya. Nah, seperti itu brother yang Betul. maksud saya tadi. Nah, sekarang brother, dalam posisi jam dan hari atau tanggal berapa sebenarnya yang paling baik kita melakukan law of attraction ini? Sesuai dengan tanggal lahir. Dari masing-masing orang itu beda-beda. Itulah astrologi. Sesuai dengan tanggal lahir. Tanggal lahir. Iya. Pada saat dia lahir. Iya, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Jam lahir. Ya, kalau ada jam lebih bagus supaya lebih mendetail.
saat itu dia melakukan law of Iya. attraction. Itu lebih bagus. Iya, jadi tidak semua orang itu sama. Semua orang itu beda-beda. Berarti dalam 1 tahun hanya 1 kali bisa melakukan law of attraction ini. Tidak juga. Maksudnya jam yang paling bagus. Nah, itu saya bilang, Maksudnya dia bisa melakukan berkali-kali. bisa berkali, iya, bisa Tapi berkali. yang paling bagus pada saat tanggal lahirnya dia. Iya, jadi zodiaknya dia, astrologinya dia, dia harus cocokkan dengan tanggal lahir. Nah, di situ akan diketahui jam berapa dia paling bagus untuk dia. Untuk pribadi sendiri. Iya, untuk pribadi sendiri. Iya. Karena masing-masing orang beda-beda kan itu. Iya, beda-beda, betul. Jadi semacam itu. Semacam itu. Pada saat jam dan tanggal itu yang bagus dia melakukan law of attraction. Iya. Sesuai dengan tanggal lahir dia sebenarnya. Jadi bukan cuma asal, oh jam begini Jo, jam begini. Ini spekul itu namanya. Tapi dia bisa melakukan Iya, bisa. setiap saat. Setiap saat, ya. Intinya ke situ. Tapi dia lebih bagus di tanggal yang itu. Iya, sesuai dengan tanggalnya. Oke, brother. Ini kita ini lagi sedikit, brother. Saya baca buku, brother. Iya. Berita. Saya dengar di berita. Saya lihat berita di YouTube. Iya. Ada makhluk alien. Oh, alien. Iya, alien. Dikatakan makhluk ini mempunyai kekuatan yang besar, mempunyai ini. Kalau menurut brother sebagai seorang yogi, iya, apa makhluk ini yang seperti kita bicarakan kemarin, dia bisa melakukan law of attraction ini lebih bagus atau lebih baik dari kita? Lebih canggih malah. Lebih canggih. Iya. Kenapa bisa begitu, brother? Karena kecerdasan pikiran mereka itu sudah di atas rata-rata. Oh. Nanti satu waktu saya akan jelaskan mengenai otak super dan kesadaran supra dan kesadaran super. Akan ada sesi yang lain itu, brother. Itu so masuk ke level-level meditasi tingkat tinggi. Meditasi tingkat tinggi. Oke. Itu seperti kemarin kita bicarakan yang kosong bukan berisi. Itu sudah tinggi. Mesti seorang master ya harus jelaskan itu. Kalau orang baru belajar spiritual, kalang kabut itu mau jelaskan itu. Iya betul. Iya. Jelaskan menjelaskan itu pemahaman tingkat kesadarannya sudah harus di atas. Iya. Karena orang bisa salah kaprah itu. Iya, betul. Orang bodoh salah kaprah dan tidak paham. Oke, brother. Karena kita bicarakan law of attraction malam ini. Ada kata-kata enggak buat teman-teman kita di rumah untuk law of attraction ini? Untuk kata-kata law of attraction. Buat teman-teman kita di rumah. Ada penyampaian kah secara spiritual buat teman-teman, atau ada ini berada petunjuk-petunjuk, silakan. Untuk law of attraction ya? Iya. Baik. Untuk kalimat bagi kita semua di malam hari ini yang berhubungan dengan law of attraction atau hukum tarik menarik. Pertama, yakin yang mana kita mampu. Kedua, kita juga harus yakin yang mana Tuhan atau yang ilahi itu ada di dalam diri kita. Dan ketiga, gunakan imajinasi Anda. Karena pada saat Anda menggunakan imajinasi Anda dan Anda percaya apa yang Anda imajinasikan itu sudah terjadi, maka alam semesta tidak punya pilihan lain selain memberikan apa yang telah Anda imajinasikan itu. Setelah itu, rasakan dan syukuri. Pasti akan jadi. Itu dia, brother. Oke. Teman-teman, itu kata-kata memotivasi teman-teman untuk melakukan law of attraction di rumah yang disampaikan oleh Brother Hadi. Kita akan kembali lagi di podcast kita yang lain di
I know you Dipar. Selamat malam.